Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, ada di rumah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan melakukan shine body language kita. Saya hitung 1 sampai 3, kita sama-sama melakukannya. 1, 2, 3. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan, amin. Sekalipun badai datang dalam hidup kita, kita tetap percaya Tuhan, amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, amin. Kaulah menara, amin, dan kota perlindungan. Mari semua yang percaya katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Musik memuji Tuhan, biar kami bertepuk tangan. Haleluya. Tuhan, amin. Mari sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah, saudara. Kasih Tuhan setiap hari buat hidup kami, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, amin.
silakan duduk kembali. Amin saudara. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari hidup kami. Amin. Oleh karena itu, kalau kami masih bisa ada sampai dengan hari ini, mari beri yang terbaik buat Tuhan. Buka hatimu sore hari ini, datang dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa syukur kami, sebab Engkau Allah mengasihi kami. Engkau melayakkan kami Tuhan, yang tadi kaminya tidak layak, tapi tangan-Mu Tuhan melayakkan setiap kami. Amin. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan.
keluar itu Bapak Ibu, itu saya seperti orang Israel di tepi itu. Di tepi laut dan di belakang orang Mesir sementara kejar. Saya bilang, Tuhan, saya mati sudah. Dan kalau dia kambuh, saya minta maaf Bapak Ibu, saya sangat takut pergi ke kamar kecil. Karena pasti sumpit darah seperti itu. Tuhan bilang, berdiam diri dan lihat Tuhan tolong engkau. Saya masuk masuk operasi 4 kali. Kali keempat saya bilang, Tuhan stop. Saya tidak mau lagi. Komunikasi dengan Tuhan harus tetap, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan bilang, jangan takut. Kenapa? Karena orang takut tidak mungkin menang. Orang takut tidak mungkin beroleh kasih karunia Allah. Orang takut tidak mungkin melihat nanti Tuhan tolong engkau. Bapak Ibu, tiap kali kalau mau ujian skripsi, saya pembimbing. Saya bilang dengan anak bimbingan saya, ingat jangan takut. Karena kalau takut, lu omong harpa biru. Ingat lu yang paling tahu. Lu pengisi skripsi itu lu yang tulis dan lu yang paling tahu. Jangan takut, karena kalau begitu engkau takut, buyar semua. Hilang semua. Dan nanti engkau akan ngomong ngawur. Betul Bapak Ibu, anak-anak yang takut akan seperti itu, ngawur. Sebelum ujian saya sudah panggil dengan dia, saya kasih ini, kemungkinan pertanyaan ini, lu pun jawaban seperti begini. Kalau dong putar lu seperti ini, jawab begini. Nanti betul pertanyaan sama, tapi karena dia takut, dia tidak bisa jawab apa-apa. Orang yang takut tidak akan menang. Karena apa Bapak Ibu? Waktu kita takut, kita tidak pernah melihat mujizat. Dua Timotius 1 ayat 7 berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mau lihat mujizat? Jangan takut menghadapi apapun. Mau lihat sesuatu yang Tuhan kerjakan, janji Allah terpenuhi? Jangan takut. Mujizat dimulai dengan waktu kita percaya janji Allah itu nyata. Mujizat itu akan mulai nyata waktu kita percaya bahwa Tuhan itu mampu. Firman Tuhan, Yesus bilang begini, oleh imanmu kamu sembuh. Kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Oleh iman kamu sembuh. Kenapa juga jangan takut? Karena takut itu rugi Bapak Ibu. Takut itu rugi. Lu berteriak ketakutan, lu ontok. Bisa-bisa lu pendarah tinggi kumat. Satu kali saya di kos. Tiba-tiba tikus masuk. Itu tikus besar sekali. Saya berteriak minta ampun. Wah, semua kawan-kawan datang. Saya bilang ada ular, karena saya malu. Saya bilang begini, ada ular. Mereka bilang ada ular, ada di tengah kota begini. Mereka buka pintu. Ternyata tikus keluar. Jadi saya dipermalukan luar biasa. Malu minta ampun. Tinggi besar seperti ini takut dengan tikus. Takut itu rugi.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya pernah baca seorang tentara Jepang setelah Perang Dunia Kedua selesai. Dia sembunyi di sebuah gua. Perang sudah selesai tapi dia tetap sembunyi di situ. Dan dia hanya keluar malam, pi tangkap tikus, tangkap kodok, cari siput. Cari buah-buahan di hutan untuk makan. Padahal orang sudah selesai perang. Dia tinggal ketakutan di dalam goa. Rugi atau tidak? Rugi. Tidak ada untungnya kalau kita takut. Orang sudah naik kereta api. Orang sudah terbang dengan pesawat. Engkau masih di dalam goa. Orang sudah sampai di bulan, engkau masih di Kolbano. Ayat selanjutnya di ayat 13. Berdiri tetap. Waktu mereka sudah terkepung, Musa bilang begini, orang Israel berdiri tetap. Berdiri di atas batu karang itu. Berdiri di atas firman Tuhan itu. Berdiri di atas kebenaran itu. Jangan pergi kemana-mana. Tunggu sampai engkau melihat bagaimana Allah menghancurkan tentara Mesir. Jika orang percaya berdiri tetap di jalur yang Tuhan sediakan. Yang sudah Tuhan tentukan dan dia taat kepada firman Tuhan, maka janji firman Tuhan itu ya dan amin bagi orang yang berdiri tetap. Jika seandainya waktu itu orang Israel lari, apa yang terjadi? Jika seandainya saat itu orang Israel tidak mau mengikuti apa kata Musa, mereka mungkin lari ke kiri, lari ke kanan. Tapi orang Mesir itu saat itu mereka ada punya pasukan perang yang paling hebat. Engkau mau lari di mana? Engkau bangsa yang baru selesai dari perbudakan. Engkau bangsa yang baru saja terlepas dari perbudakan. Engkau tidak punya latar belakang ilmu bela diri, ilmu perang. Bagaimana engkau bisa bebas dari orang Mesir? Tapi karena waktu itu orang Israel berdiri teguh seperti kata Musa. Mereka lihat kemenangan dari Allah. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa pertolongan dari Tuhan itu bisa kosonde. Jadi kosonde. Ini nanti berjalan kosonde. Kok keadaan model kayak begini, ini tunggu janji Tuhan. Stay on the rock. Stay on the track. Tetap di track yang Tuhan siapkan. Tetap di jalur yang Tuhan minta. Tetap di tempat di mana Tuhan sediakan bagi engkau. Dan lihat firman Tuhan yang bilang, Dia berperang ganti kita semua. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita sudah tidak takut, kita sudah berjalan atau berdiri di jalur yang Tuhan siapkan. Kata firman Tuhan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kenapa kita harus menanti? Firman Tuhan berkata, semua orang harus menanti. Kejadian 49 ayat 18. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Ini Yakub katakan.
Ayub 35 ayat 14. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapanmu, tetapi engkau masih juga menanti-nantikan dia. Ayub menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lukas 12 ayat 36. Dan hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tunggu janji Tuhan. Kalau engkau sudah tidak takut, pegang janji Tuhan, dan engkau berdiri, engkau ada di track yang Tuhan sediakan bagi engkau. Tunggu. Tunggu saja. Janji itu akan terpenuhi buat engkau. Kalau kita lihat cerita orang Israel, Tuhan mengizinkan sesuatu yang menakutkan terjadi bagi mereka. Mereka dikejar oleh tentara, di depannya laut. Mereka sudah lakukan yang Tuhan katakan lewat Musa. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Terjadi seperti pasal 14 ayat 15 dan selanjutnya. Laut Teberau itu terbelah bagi dua. Tanah yang tadinya basah menjadi kering. Dan orang Israel jalan dengan nyaman dan aman. Waktu engkau menanti-nantikan Tuhan, lihat bagaimana Allah mengerjakan sesuatu bagi engkau. Bangsa Israel mengalami damai sejahtera di tengah ketakutan. Kenapa? Karena musuh yang mengejar mereka dihabisi oleh Tuhan. Laut yang menjadi penghalang dibagi dua oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, bisakah orang Israel percaya membayangkan bagaimana Tuhan menolong mereka? Apakah waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah bayangkan nanti laut akan terbelah dan mereka berjalan di tanah yang kering? Apakah mereka sudah tahu waktu mereka keluar dari Mesir, Firaun dan bala tentaranya akan mati di laut Teberau? Tidak. Tapi lihatlah waktu kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan buat di luar nalar kita. Bapak Ibu, firman Tuhan masih relevan sampai hari ini. Bulan lalu, saya punya teman, dia tidak seagama dengan kita. Karena saya orang Rote, dia panggil saya To'o. Dia bilang begini, To'o, beta sekarang percaya. Saya bilang, percaya apa? To'o ini luar biasa. Saya bilang, kok kenapa? Dia bilang begini, 3 orang suka tahu beta. Dia sebutkan ini orang-orang, dan saya tahu itu orang-orang tuh male,
Bapak Ibu tahu Meo? 3 orang yang dia sebut itu Meo. Jadi dia bilang begini, 3 orang suka stop beta. Toh ini masih sehat terus, toh masih bisa berdiri begini, toh masih luar biasa begini nih. Karena toh pun doa luar biasa. Dia bilang, kau kan mana? Kau kenapa bisa omong begitu? Toh dong bilang, ada sekian orang serang toh dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Saya ini dalam hati, saya bilang, oh iya ya. Kadang-kadang itu kan saya mengalami hal di luar nalar. Bapak Ibu, saya hanya belok biasa-biasa. Dan Bapak Ibu kalau kita belok dengan otot itu pasti jalannya pelan-pelan. Tiba-tiba mobil saya nih, ban sebelah kanan semuanya terangkat begini. Dan saya hanya jalan dengan ban sebelah kiri. Muka dan belakang. Di luar nalar saya bilang, aduh tadi saya tidak ngebut. Saya tidak apa-apa. Jadi waktu dia omong seperti itu baru saya ingat, oh iya ya ada yang saya alami di luar nalar saya. Tapi saya diam-diam, dia terus omong dengan saya, toh ini begini. Toh mau kok tolong toh, ini orang mau tolong toh. Saya dalam hati ini orang ini dia salah omong ini. Kenapa saya diam dengan dia terus? Karena saya mau kasih tunjuk dengan dia. Engkau berdiam diri. Dan lihat Allah berperang ganti engkau. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah itu masih relevan sampai hari ini. Sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu. Sudah disampaikan beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi Allah kita kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak berubah. Dan firman-Nya juga tidak berubah. Kalau orang Israel ditolong Tuhan waktu mereka terdesak. Kalau orang Israel dibuatkan mujizat oleh Allah waktu mereka mengalami jalan buntu. Kalau orang Israel melihat orang Mesir dimusnahkan. Kalau orang Israel melihat laut Teberau dibelah bagi 2. Hari ini kita bisa mengalami itu. Hari ini firman Tuhan masih ya dan amin. Dan hari ini kita masih bisa mengalami yang namanya seperti orang Israel. Mereka bodoh. Mereka tidak pandai perang waktu itu. Mereka belum bisa apa-apa. Tapi Allah buat yang luar biasa. Hari ini kita semua orang percaya, kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah mengerti firman Tuhan, kita sudah mendengar khotbah, kita sudah menyanyi memuji Tuhan dengan luar biasa. Pasti Tuhan buat juga sama seperti orang Israel. Ayat terakhir kita baca Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Tolong dulu, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus. Ini undangan Tuhan Yesus. Di tengah beban hidup hari ini, mungkin ada yang bisa buat kita menyerah. Pertolongan kita, pertolongan saudara kita, pertolongan orang tua kita, pertolongan sahabat kita terbatas. Kepintaran kita, kehebatan kita, harta benda kita juga mungkin terbatas. Namun kita harus ingat, Tuhan itu penuh kuasa.
Baginya tidak ada yang mustahil. Dia yang berperang untuk ganti umatnya. Oleh karena itu, mari kita belajar berserah dan percaya kepadanya di tengah segala gejolak kehidupan yang kita alami. Percayalah bahwa Dia akan membuka jalan. Amin. Baik, kita akan tunduk kepala. Ada 1-2 menit kita mengambil saat teduh kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus hadir di sini. Persoalan keluargamu, persoalan rumah tanggamu, persoalan studimu, persoalan pekerjaanmu, persoalan apapun yang engkau alami. Bertindaklah seperti orang Israel yang menuruti kata Musa, karena Musa mendapatkan perkataan dari Allah langsung. Ikutilah perkataan firman Allah. Tetap ada dalam track yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita lihat bagaimana Allah menolong kita. Haleluya. Kita angkat ref dari pujian yang tadi. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saya jemput kita semua berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi sembah Dia. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Sekali hidup. lagi Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
Bapak Ibu, kalau ada 1-2 perkataan firman Tuhan sore hari ini yang menyentuh hati Bapak Ibu, dan Bapak Ibu berkata kepada Allah, Allah ini aku. Mari bersama-sama dengan saya kita mengangkat tangan untuk kita berdoa bagi Allah, kepada Allah. Bapa, ini kami semua Tuhan. Ini tangan-tangan kami, ini hidup kami, ini persoalan kami, ini masalah kami, ini sakit penyakit kami, ini anak kami, ini suami istri kami, ini orang tua kami. Kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa, janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah tidak terlaksana Allah. Dan sore hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami percaya kami memulainya dengan percaya sungguh-sungguh. Bahwa perang itu masih Allah lakukan. Dan ini kami Allah. Ini hidup kami Bapa. Bapak tolong kami untuk kami ada tetap di dalam track dan janji Allah. Kami tetap ada di dalam firman Tuhan. Kami tetap berdiri kokoh di atas batu karang itu. Karena Engkau itu batu karang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau melihat Allah berperang ganti kami. Ini kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Firman yang menguatkan kita semua. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas bisa ada di depan. Kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang masih Bapak percayakan buat kami. Kami masih diberi kesempatan yang begitu indah, diberkati oleh isi hati Bapa yang luar biasa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat. Pengurapan Allah tetap ada pada hamba-Mu di dalam setiap tugas yang Allah percayakan, di dalam tanggung jawab yang Ia jalankan. Tuhan memberkati bersama keluarganya, dan kami percaya semua kami diberkati, dan kami menjadi pelaku yang setia dan saleh sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau memberi korban dan persembahan. Kami percaya Tuhan sadarkan akan kami untuk kami memberi persembahan, yaitu hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Dan demi nama Yesus kami juga sadar bahwa apa yang akan kami beri datang daripada tangan Tuhan sendiri. Demi nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Berdiri bersama-sama. Lebih dari pembenar dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika siapa saudara? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika
Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Kibarkanlah manjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah manjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Baik. Saya serahkan kepada Bapak Arnold. Silakan duduk kembali. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Bapak Gembala tidak hadir karena beliau sakit. Jadi nanti kita semua berdoa untuk Bapak Gembala supaya menerima mujizat Tuhan juga disembuhkan dari sakit penyakit. Mungkin ada yang baru pertama kali datang dalam ibadah kita. Tolong angkat tangan. Kalau ada silakan berdiri. Yang baru pertama kali datang silakan berdiri. Nanti Bapak Ibu akan dikasih mic untuk Bapak Ibu menyebutkan nama dan asal atau tempat tinggal Bapak Ibu. Silakan Ibu. Selamat sore untuk jemaat. Sore. Ibu selamat sore. Nama saya Ibu Jivani, asal dari Amarasi. Amarasi. Baik, silakan selamat datang Ibu. Baik, shalom buat kita semua. Shalom. Saya nama Santi, asal dari Amarasi. Selamat datang Ibu. Kota Bes. Dari Kota Bes. Selamat datang Ibu Santi. Silakan ya, Bapak. Baik. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam bagi kita. Salam. Ya, nama saya Immanuel Banu. Saya dari Desa Kota Bes, Kecamatan Amarasi. Saya sendiri kepala desa Kota Bes. Baik, ini kepala desa Kota Bes Amarasi. Dan bukan hanya kepala desa Bapak Ibu, turunan raja. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu dikasih kartu, Bapak Ibu tolong isi, itu kartu tamu. Nanti dikembalikan kepada kami setelah ibadah ini. Nanti sebelum kita pulang, Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, nanti berdiri di depan, kita mau berdoa untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini juga, yang mau didoakan silahkan ada di depan untuk kita berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berulang tahun. Di kanan tangan saya Bapak Kepala Desa dan rombongan di sebelah kiri saya. Baik, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Oh ya, goodness of God dalam bahasa Indonesia. Ya, yang berhari ulang tahun silakan di tangan kanan saya, Bapak Ibu dari Amarasi Kota Bes di sebelah kiri saya. Mari Bapak Ibu menghadap ke sini ke mimbar. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun
sampai ku terbalik. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan mendapati hidupku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan mendapati hidupku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang datang dari Kota Bes yang hari ini bersama-sama dengan kami memuji memuliakan Tuhan. Kami terus berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini untuk terus ada dalam cinta kasih Tuhan, terus mengasihi Tuhan, terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tolong semua kami untuk kami mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami dan kami terus berjalan di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Bapa, kami satu hati, kami berdoa khusus bagi Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta John Ado yang hari ini atau saat ini tidak bersama-sama dengan kami karena mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus, bilur dan darah-Mu masih mempunyai kuasa yang sama. Kuasa-Mu tidak berubah hari ini dan sampai selama-lamanya. Untuk itu kami minta darah Yesus dengan bilur dan kuasa-Mu datang melawat dan menyembuhkan hamba-Mu. Dan kami tolak semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta
bilur itu mengalir memenuhi hidup hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa bagi perkembangan gereja ini. Semua rencana, semua program yang sudah dibuat, Tuhan berkati, Tuhan Yesus tolong. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang dan kami mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang 1 minggu di depan. Waktu kami masuk dan kami keluar rumah, kami minta Engkau memberkati kami. Engkau memberkati makanan kami, Engkau memberkati adonan-adonan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati orang tua, sahabat, kenalan kami yang kami doakan terus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, angkat tanganmu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Berkat besar dari Allah Bapa kita, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput saleh-salehnya. Seluruh berkat ini kita sambut dan terima dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Sebelum kita pulang, Bapak Ibu tetap berdiri. Body language kita apa sama-sama. 1, 2, 3. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Satu kali lagi. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Salam, Tuhan berkati kita semua.